Hi everybody, welcome back again di altcoin update. So untuk altcoin update kali ini kita akan ngebahas tentang Dogecoin, karena kebetulan Dogecoin adalah peringkat ketiga dari voting dan polling di teman-teman yang lakukan di Telegram ya. After this, saya belum tahu apakah kita akan polling ulang atau kita akan pakai the next one. Kalau nggak salah waktu itu saya AZ ya yang nextnya akan di-update. Tapi nanti saya untuk make sure akan cek dulu kembali di Telegramnya. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan untuk Dogecoin. Saya bakal quick update aja untuk Dogecoin. Ya nggak quick banget, tapi kita ngelihat juga memang opportunity untuk Dogecoin apakah bisa dimanfaatkan atau tidak ya. Jadi starting from daily time frame. Sebenarnya trendline ini adalah trendline secret ya buat si Dogecoin. Finally kita udah lihat dia berhasil break di sana dan ada proses retest. Tapi sayangnya Dogecoin so far mengikuti indikasi pelemahan yang terjadi juga pada Bitcoin. Jadi nanti saya akan upload lagi untuk Bitcoin update dan kita bakal bahas ya selengkapnya untuk potensial pergerakan Bitcoin ke depannya. Terutama untuk yang short termnya. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini kan masih ada lowest atau tail candle ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih precision, kalian bisa aja gunakan kondisi tail candle dan body candlenya seperti ini, sehingga ini adalah area supportnya. Dan kalau misalkan untuk close candle, so far kita belum close di bawah level $0.74. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini kita kena rejection, sini juga sama kena rejection, sebelumnya pun sama sempat kena rejection. Nah, kalau secara close candle somehow Dogecoin bisa close di bawah level tersebut atau di bawah level daripada close candle sebelum-sebelumnya, maka sebenarnya ini sudah memvalidasi potensi untuk Dogecoin kembali terkoreksi lebih jauh, dan potensialnya adalah di kisaran range 0,06, bahkan sejauh-jauhnya adalah di kisaran 0,05. Sementara ini untuk yang jangka pendek. Dan kalau kita lihat ya, memang ini Dogecoin posisi dari dia penguatan, kemudian dia jadi melemah, dan kita ngelihat di sini ini possibility-nya adalah kita ke reject ya pada kisaran Fibo 50%. Dan dengan demikian ini bisa jadi sebuah indikasi yang namanya dead cat bounce. Jadi harga naik ya, and then dia turun, naik sedikit di Fibo 50% and then boom ya, dia penurunan lagi dan create lower low. Ya basically ini adalah sebuah skenario dead cat bounce yang terjadi pada si Dogecoin. So far Dogecoin itu ketahan benar-benar precise di kisaran Fibo 50%. Dan apabila kita melihat pergerakannya saat ini, ada indikasi untuk dia turun lebih jauh dari harga saat ini. Nah, sebenarnya ini teman-teman perlu waspada, perlu antisipasi ya, dan tentu saja bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang trading pada futures market, terutama untuk Dogecoin. Alright, sementara untuk daily time frame kamu bisa perhatikan $0.7 sebagai key level support. Kalau level itu break berarti kita akan visit ke 0,05 sejauh-jauhnya. Tapi kalau misalkan kita bisa bertahan, apalagi close candle hari ini itu kembali di atas close candle sebelumnya, berarti Dogecoin masih punya pengharapan. Dan tentu saja kita bisa melihat dia sejauh-jauhnya mantul kembali sampai kisaran area $0.1. Itu untuk yang terdekat. Alright, nah next one kita bakal bahas dari sisi time frame hourly-nya. Kalau misalkan mengacu pada hourly-nya, sebetulnya seperti yang tadi kita lihat ya, di time frame daily, pada dasarnya kita sudah break pada level of support dari pergerakan sebelumnya. Cuma kalau misalkan secara fullnya kita manfaatin juga untuk tail candle-nya, sebenarnya belum banget ya. Cuman kalau melihat posisi saat ini ya, ini posisi kita lihat ya, kita bertahan terhadap big fan zone. Kalian bisa lihat di sini adalah area lowest price-nya. Mungkin kita bisa tarik as low as this area, which is mengikuti pergerakan pada daily time frame. Dan kalau kita lihat, ini Dogecoin benar-benar respect ya sama yang namanya exponential moving average. Saya menggunakan yang 21 dan periode 8 untuk yang lebih cepat. Kita lihat every time kita testing ke EMA 21, si Dogecoin itu terkena rejection. Saat ini kita belum testing bahkan ke EMA 21-nya, kita udah kena rejection hanya pada EMA periode 8, which is lebih cepat lagi pergerakannya.
Dan so far belakangan saya menyesuaikan dengan kondisi market. Jadi kalau misalnya kita lihat market lagi sideways, ya mungkin kita pakai yang periodenya cepat-cepat aja, biar nggak terlalu lama menunggu dan mencoba untuk mencari setup trading yang lebih cepat atau lebih early. Kalau misalnya teman-teman perhatikan apa sih yang sebetulnya terjadi pada Dogecoin, kamu bisa lihat proses penguatannya kemarin itu tercenderung korektif, and then in the end kita break dari trend line-nya ya. Plus kalau teman-teman perhatikan di sini terbentuk yang namanya inverse V formation ya. Gak cuman pada pergerakan sebelumnya, jadi kalian bisa lihat di sini ada inverse V formation, but also on the next one ya. Pada dasarnya di sini kalau kita lihat sudah terjadi yang namanya breakdown pada area supportnya, dan sebelum dia benar-benar turun pun ini si Dogecoin ya sempat membentuk semacam sideways ya, dan pada akhirnya dia breakdown, boom, dia turun lumayan signifikan. Kalau misalnya mengacu pada pergerakan saat ini, saya pikir Dogecoin belum bisa dikatakan ada indikasi terpantul atau terrebound, walaupun kita sudah masuk ke dalam major support areanya. Jadi waspada teman-teman ya untuk si Dogecoin ini. Kalau menurut pandangan saya, even nanti kita ngelihat dia cenderung menguat aja, ujung-ujungnya akan menjadi opportunity untuk melakukan short kembali. Sejauh ini itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat karena ini sebetulnya lowest price terakhir sudah berhasil di break, artinya ada activation di market dan sebetulnya bisa di follow up. Sementara ini kalau kita misalkan gunakan yang namanya area ya, kita bisa identifikasi bahwa ini adalah possible area supply berikutnya. So let's say Dogecoin perlahan-lahan terrecovery, perlahan-lahan dia naik, tapi dia masih belum berhasil break dari supply area ini, maka ada kemungkinan sellers yang sebelumnya bertahan di sana itu bisa kembali masuk dan menekan harga Dogecoin untuk turun lebih jauh. Nah, sementara itu teman-teman perlu perhatikan, so far trennya untuk Dogecoin masih dalam keadaan penurunan. Perhatikan level key supportnya. Kalau misalkan break, artinya kalau kalian mau berencana untuk beli lagi, mungkin boleh sabar sedikit, kasih dia space waktu, dan mungkin bisa ngejar ke level 0,06 atau 0,05 dolar. Alright, nah sejauh ini itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan seputar Dogecoin. Saya ngeliat Dogecoin ya sekedar untuk potensi melakukan short. Jadi kalau misalnya kalian memang berencana untuk melakukan short, make sure kalian prepare setupnya. Kalau saya minimal akan tunggu pullback dulu ya untuk ngetes level-level tertentu supaya bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya kita lihat menggunakan Fibonacci retracement pun, ini kita belum benar-benar terconfirm ya istilahnya bagian bawahnya. Kecuali harga udah terpantul, nah walaupun dia naik kayak baru sedikit ya, itu baru bisa digunakan Fibo retracement. Mungkin either dia naik ke Fibo 0,5 atau 0,618, karena di sini kita sama-sama bisa lihat itu sejajar dengan area support sebelumnya, at least based on closed candle. Alright, ya saya pikir seperti itu untuk Dogecoin. Coba diperhatikan dulu ya, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Make sure kalian sudah pertimbangkan dari sisi resikonya juga. Oke, dari saya seperti itu. Mudah-mudahan peluang yang saya sharingkan atau setup yang mungkin saya bagikan berdasarkan perspektif saya bisa membantu juga buat teman-teman yang lain. Mungkin dalam proses belajar atau dalam proses atau buat mendapatkan referensi. Oke, saya rasa itu dulu cukup. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.